Saya tahu nih si Cakra. Halo, selamat malam, Johnny my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita akan duet maut sama Mas Satria. Satria Baja Hitam, maju terus. Satria Baja. Kita bakal ngapain, Mas Satria? Kita hari ini akan membahas tentang suatu perangkat yang ada di panel. Yang saya tuh kan baru ya Pak Edo ya. Ini tuh ada di toko tuh. Ini tuh buat apa gitu loh. Kok banyak di display tuh loh. Kok banyak dicari orang gitu loh. Ini Terus? tuh apa sebenarnya? Oke, mari kita review. Oke, baik. Karena ini requestnya dari Mas Satria. Mas Satria juga kebetulan di sini tim baru kita. Dan dia juga bingung ini tuh sebenarnya barang apa, namanya apa, tipenya apa, jenisnya apa, mereknya apa. Kita kupas tuntas Setuntas-tuntasnya. Alright. Oke. Baik. Mas Satria, Iya Pak Edo. di sini ada 3 barang. Yang ini brandnya dari Schneider Electric. Schneider Electric. Merek ya. Oh itu merek ya Pak? Ya. Terus di sini ada Chin. Chin. CHINT. CHINT. Bukan CINTA. Cinta. Oke. Yang selanjutnya adalah Mitsubishi. Mitsubishi. Bukan Expander. The new Mitsubishi Expander. Ini, kamu tahu nggak namanya ini apa? Ini apa Pak Edo? Masing-masing ini kan bentuknya beda nih. Iya. Bentuknya beda, mereknya beda. Sebenarnya namanya sama. Oh namanya sama. Iya. Namanya ini kontaktor. Konduktor. Kepanjang lengkapnya magnetic kontaktor. Oh MC ya Pak itu ya. Ya singkatan aja. Kalau LC apa ya Pak itu? Ladies communication. Iya. Iya. Alright. Ini fungsinya buat apa Pak itu? Nah, ini fungsinya banyak macamnya nih. Misalkan kamu lagi marahan sama pacarmu. Bisa dilempar nih. Bisa dilempar. Waduh, gitu. Berarti ini bisa untuk Melempar. Bisa Untuk melempar Ya. pacarmu. Tapi nggak boleh. Tapi tidak boleh. Karena laki-laki hakikatnya nggak boleh menyakiti wanita. Bolehnya melindungi dan Dan- mencintai. Satu lagi. Apa itu? Membohongi. Membohongi. Buaya kemana saja? Aku kangen nih sama buaya. Iya. Iya. Kalau dibohongi nggak ketahuan kan nggak nyakitin. Enggak nyakit. Iya dong. Tapi kan yang penting nggak ketahuan. Iya. Kalau ketahuan ya nggak boleh. Kalau ketahuan ada yang gedor-gedor. Lanjut. Oke. Nah karena namanya ini kontaktor. Kontaktor. Nah, udah tahu kan artinya? Kontaktor. Pemborong. Pemborong. Itu kontraktor, Pak. Kan saya nggak tahu Pak itu. Kontak. Kontaktor. Iya. Kontak. Berarti kontak itu buat menyalakan, Iya. buat mematikan. Oke. Tor. Kalau bahasa Inggrisnya supir apa? Driver. Driver kan? Nah, Iya toh. iya benar. Iya benar. Benar kan? Kalau ada tor-tornya berarti apa? Kontak itu apa? Kamu kalau di HP-mu ada kontak itu apa? Isinya apa? Isinya nomor. Nomor apa? Yung pasange pitung polo. Pitu telu pasange pitu papat. Terus baik. Nomor telepon. Nomor telepon orang ya? Iya. Berarti ngapain itu sebenarnya? Kenapa kamu ada kontaktor di situ? Kamu kok nggak nyampe ternyata? Sudah dikasih ilustrasi masih nggak nyampe. Goblok. Kontak itu hubung, bro. Oh, hubung. Nah, kalau kontaktor berarti penghubung. Penghubung. Penghubung antara apa? Antara in dan out. Oh. Ya, di sini in, di sini out. Jadi kontaktor itu penghubung antara in dan out. Ya, Antara- tinggal apa yang mau dihubungkan. Misalnya, kamu mau menghubungkan antara listrik dengan dinamo. Dinamo. Kamu tahu dinamo nggak? Tahu. Tahu. Apa itu?
Dinamo itu suatu alat berisi kumparan-kumparan untuk berputar itu ya Oh Pak iya Edo? iya. Oke, berarti paham ya. Paham. Nah, kamu pengen nyalain dinamo itu biar bisa on off gitu, pakainya kontaktor. Oh, pakai ini ternyata. Iya, Oh. karena dinamo itu kapasitas besar. Ada yang kecil juga, cuman biasanya nanti kontaktornya kecil. Gitu. Nah, ini isinya tuh apa aja tuh Pak Edo, kok bisa buat on off itu isinya apa aja Pak Edo? Di sini tuh sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. Ada koil. Koil Itu istilahnya nyawanya untuk menggerakkan magnetnya, menggerakkan magnetiknya. Kemudian ada platina di dalamnya ini. Platina. Masing-masing kutub ini ada platinanya. Jadi kutub-kutub ini tuh ini. saling menghubung, ada platinanya. Jadi kalau dipencet nyala itu kluk. Gabung. Ya, gabung. Antara ini dengan L1 dengan T1 atau L2 dengan T2 atau L3 dengan T3. Jadi kalau nyala kluk Nyambung. dia menghubungkan. Nah, tinggal kamu mau hubungkan apa? Ini listrik, misalkan listrik masuk, jas. Terus kemudian ini motor. Ya udah, berarti untuk menghubungkan motor. Oh, Gitu. seperti itu. Nah, cuman kapasitasnya ini beda-beda Mas Satria. Apa bedanya? Kapasitasnya itu kalau yang ini coba kita lihat ya. Ini yang Schneider itu tipenya LC1D berapa ini? LC1D38. Oke, berarti ini bisa dianggap untuk 38 ampere. Oh, 38 ampere. Kalau yang Jin berapa ini? NXC32. Berarti bisa dianggap 32 ampere. oke, berarti langsung paham ya. Gampang berarti ya. Saya cepat belajar Pak Edo. Cara memahaminya mudah ya. Daripada ngapalin tulisan atau kita ngelihat kayak gini, kita lihat dari jenis namanya aja. Kalau yang ini ST35. Nah, berarti untuk 35 ampere. nah, sekarang pertanyaannya, Pertinyi ini kalau 32 ampere berapa watt? 32 ampere. Berapa Kalau watt? 220. Berarti kalkulator. Aduh. Kalkulator dulu ya, teman-teman. Banyak. 32 ampere sekitar 7.000 watt. 7.000 watt. Itu kalau satu fase. Kalau Kalau 3 fase. Dikali 380 kali akar Nah, 3. pokoknya nanti kamu belajar lagi Oh, di tabel buku-buku di Google banyak cara menentukan kapasitas ampere untuk dinamo kayak gitu. Kamu harus banyak belajar Mas Satria. Oke, Jangan Pak cuman Edo. di sini tuh nggak cuman kerja toh. Kamu selain jadi budak di sini juga kamu harus menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Tolibul ilmi. Alhamdulillah. Nah, sekarang Mas Satria pengen nanya apa lagi? Yang bikin bingung. Ini Pak Edo, kok bisa? Ini tuh barang rusaknya tuh kenapa Pak Edo? Mungkin di pabrik tuh salahnya tuh apa kok bisa menyebabkan kontaktornya tuh rusak? Jadi biar teman-teman tuh tahu, biar kontaktornya aman, nggak rusak tuh harus gimana? Oke, baik. Kalau kontaktor ini tugasnya kan sebenarnya untuk penghubung. Oke? Ketika kita on kan maka dia nyala. Ketika kita off kan maka dia Lepas. mati. Oke? Nah, sebenarnya kontaktor ini nggak sendirian. Kalau mau dipakai untuk beban dinamo, harus ada temannya, namanya overload. Overload. Nah, overload ini dari namanya aja udah jelas, overload. Kelebihan beban. Cuman kita nggak bahas saat ini. Nah, kontaktor ini harus punya temen nih untuk membatasi supaya kontaktor ini nggak cepat rusak. Oh. Pertama itu. Yang kedua, dimanapun apapun alatnya, mereknya apapun itu, yang namanya ciptaan manusia pasti akan ada rusaknya. Pasti. Kita aja pasti mati, apalagi Kontaktor. Nah, jadi kalau enggak rusak-rusak, nanti kita enggak ada yang jual. Gitu. Jadi tetap harus Rusak. iya, Biar kita kaya. biar kita bisa jualan. Iya. Kayaknya sih belum. Kayaknya belum. Iya. Mudah-mudahan ya cepat kaya. Amin. Oke, baik. Kayak gitu Mas Satria. Oh. Untuk merawat kontaktor ini satu hal pertama innya dikasih MCB dulu. Dikasih MCB dulu. Supaya kalau ada hubung singkat nggak ke kontaktor tapi langsung putus di MCB-nya. Nah, outnya kontaktor dikasih overload supaya kalau bebannya berlebih dia Tidak merusak kontaktor langsung. oke. Seperti itu. Apalagi
Terus ini ada 3 Pak Edo. Ini Ahem. secara grid atau kualitas tuh gimana Pak Edo? Nah, untuk ngomongin grade kualitas sebenarnya tergantung pemakaiannya juga. Tergantung pemakaian. Misalkan nih, ini kadang suka terjadi di pelanggan-pelanggan toko itu suka fanatik ya. Kalau orang udah suka Schneider ya Schneider terus. Kalau orang sudah suka Mitsubishi, Mitsubishi terus. Nah, yang Chin biasanya orang yang suka Schneider tapi nggak ada uangnya. Iya. Pakainya Chin. Pakainya sih. Nah, kok begitu? Kenapa begitu? Nah, sebenarnya kalau secara kualitas mereka itu bagus semua. Bagus semua. Awet semua. Awet semua ya. Mereka semua punya quality control yang bagus. Cuman kadang kembali lagi ke pembeli, ke fanatik konsumen, tadi ya, ke Pak? fanatikannya itu. Nah, terus yang kedua kadang penggunaan ampernya nggak sesuai. Jadi kadang ada gini nih, ada kasus kayak gini. Orang kesini bawa Mitsubishi, Bawa Mitsubishi. rusak nih. Pak, ada nggak sih yang lebih bagus dari Mitsubishi? Soalnya saya pakai Mitsubishi rusak terus. Nah, gimana nggak rusak? Terus kami tanya, Bapak rusaknya kenapa? Seperti apa? Kalau sekian bulan, oh terus motornya berapa HP, berapa KW? Sekian HP, sekian KW. Pantas saja cepat rusak. Ampernya kurang Bapak. Pemakaiannya, motornya sekian HP, dikasih kontaktor yang kecil. Jadi kurang mampu, akhirnya cepat rusak. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini, jadi kalau kita mau menghakimi atau mau mengejudge atau mau menilai suatu brand, kita harus benar dulu nih pemakaiannya, cara installnya, kemudian pengamanannya, dari MCB-nya, dari overload-nya, kemudian dia harus selalu bersih, kayak gitu. Nggak asal merek ini jelek kayak gitu. Jadi syarat-syarat itu harus kita penuhi dulu. Gitu loh Mas Satria. Sama kayak kamu pakai HP. Beli HP iPhone 13. Amin. Tapi Mas Satria sendiri nggak bisa make. Mencet nggak bisa, akhirnya ditunjuk-tunjuk gini, rusak juga. Mas Satria beli iPhone Samsung yang serinya SS-an. Tapi tiap malam ngecas terus. Kadang suka dimainin game. Nggak boleh terus-terusan begitu, ngerusak baterai. Mau sehebat apapun baterainya, kalau dicas kayak gitu tetap rusak. Sama juga dengan barang ini. Semua barang produk ini punya kelemahannya. Jadi nggak mungkin 100% awet seumur hidup. Gitu loh Mas Satria. Oh, jadi seperti itu ya Pak itu ya? Iya. Iya nggak? Oke. Iya. Jadi ini menjelaskan ulang. Jadi kalau beli sesuatu tuh harus sesuai speknya dulu ya Pak? Iya, betul. Oh, kalau nanti pelanggan tuh nggak tahu nih Pak itu, wah ini motorku segini nih, segini HP. Konsultasi ke sini bisa ya Pak itu? Bisa banget. Tanya-tanya, wah kalau Tetap. motor segini butuhnya berapa ampere itu bisa ya Pak? Bisa banget. Bahkan kita tunjukin tabelnya tuh. Biar dia bisa tentukan sendiri. Oke. Kayak gitu. Nah, terus nanti tinggal kembali ke budget. Kembali ke budget. Misalkan nih, Pak, saya mau yang mahal. Oh, ada. Nih, Mitsubishi mahal. Karena dia sudah lama banget mainan kontaktor gitu. Dia udah terlanjur terkenal. Terkenal. Pak, agak murahan dikit bisa? Ada Schneider. Nah, Pak, yang bagus tapi murah ada Chin. Nah, tapi bagusnya seberapa? Ya, sesuaikan. Sesuai budget. Iya, kayak gitu. Jadi, kira-kira kalau Mas Satria sendiri pilih yang mana? Saya pilih yang bagus tapi murah. Oh, gitu ya. Bagus tapi murah. Ngebon Pak itu. Alright. Tapi di sini nggak boleh ngebon. Iya, benar sekali. Ya. Apalagi? Mau nanya apa lagi? Ini Pak itu. BTW Ini kan- kamu udah bisa cara masangnya belum? belum. Nah, Nah. makanya ini kan banyak ini Pak itu. Harusnya tuh masangnya gimana Pak itu? Nah, sebenarnya ini fungsinya secara bentuk memang berbeda. Tapi kalau dilihat-lihat, ini itu intinya sama. Intinya sama. Intinya inti. Ahlinya ahli. Ahli. Oke, kita kupas ya, coba ya. Di setiap kontaktor ini pasti ada namanya coil. Koil. Mana itu coil? Nih, di sini nih. Oh, A1 sama A2 Ya, Pak itu? coba cari yang di Mitsubishi ada nggak A1 A2? Ini Pak itu. Di sini Pak itu. Nah,
Oke, ada kan? Ada. Itu koilnya. Di sini mesti ada koilnya. Di mana tuh? Ini- Coba dicari. A1, A2. Mana ini? Mana Pak Edo? Ya dicari toh. Oh, iya. Dibaca. Jangan pakai mulut nyarinya, pakai mata. Oke, bentar teman-teman. Ini Pak Edo. Nah, A1, A2. Nah, ini A1 A2. Ini namanya koilnya. Kalau kita aliri listrik plus dan min, dia akan cekluk. Akan Gitu. on. Akan on. Ini kebalik-balik nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Pak Edo? Netral sama fasanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini 220 dibolak-balik nggak apa-apa. Dan ini juga banyak macamnya. Ada 220, ada 380, ada 48 volt, 24 volt, 110 juga ada. Tergantung listriknya di sana. Oke. Gitu. Oke. Kadang nih ada suka terjadi gini nih. Pak, saya mau cari yang 380. Kenapa? Karena yang di sana yang terpasang 380. Wah, kalau 380 bisa nggak diganti 220? Bisa. Kalau 380 kan fasa R sama S atau S sama T atau R sama T. Tapi kalau 220 ya kita pakai ini aja, R sama netral, S sama netral atau T sama netral. Sebenarnya ini gampang banget cara installnya. Terus kemudian di sini ada 3 kontak NO yang sebagai sumbernya. Sumbernya. Itu ada di ini 1 3 5 1 2 3 4 5 6. Ini biasanya ada nih 1 2 3 4 5 6. Oh iya, di sini ada juga Pak Edo. Nah, di situ Ini juga ada ini. yang mana tuh? Ini ya teman. Satu, ini 2. Ya. 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sama semua kan? Oh iya sama semua. Masing-masing walaupun bentuknya beda, tapi ternyata punya kemiripan. Sama. Fungsinya sama Fungsinya gitu. sama. Tinggal ini, kita bahas ada NO, ada NC. NONC. NO, NC. Mana tuh? Di situ ada nggak NO, NC-nya? Ini. Itu- NO sama NC. NO sama NO-nya mana? Ini NO-nya. Oke, NC-nya mana? Ini sebelahnya. Oke, yang di sini itu ada NO berapa? Ada berapa kontak NO dan ada berapa kontak NC? Ini ada 1 kontak NO, 1 kontak NC sama 1 koil. Oke, kalau yang di sini Di sini ada 1 NO sama 1 NC. ada 2. Ada 2. Ya. Salah teman-teman. Di Mitsubishi ada 2 kontak NO sama 2 kontak NC. Kalau di Schneider ada 1 kontak NO, 1 kontak NC. Kalau di Chin ada 1 kontak NO, 1 kontak NC. Ini biasanya dipakai untuk pilot lamp Untuk pilot Indikator. Indikator. sama untuk tombol biasanya buat penguncian. Nah, untuk detailnya kita bahas nanti di video berikutnya aja nih, cara bikin atau cara nginstalnya si kontaktor ini. Oke. Masa kamu di Politeknik nggak dijelasin? Oh, dijelasin. Tapi saya tidur Pak Edo. Emang dalangnya begini. Iya. Ya. Makanya kamu kalau kuliah itu yang serius, jangan suka bohongin orang tua. Kamu tuh dosa kayak gitu tuh. Makanya selepet juga kamu nanti. Ya, oke. Oke. Kira-kira kamu ada pertanyaan lagi nggak? Dari aku cukup sih Pak Edo. Atau ada lagi dari Pak Edo tambahan mungkin informasi buat teman-teman? Ya, untuk kontaktor ini bisa kalian dapatin di Johnny Electric pastinya. Pastinya. Harganya negotiable. Jadi buat kalian di sini jangan ragu untuk menawar. Karena apa? Tawar. Beli banyak pasti dapat diskon. Beli sedikit dapat terima kasih. Iya. Gitu ya. Oke Pak Edo, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Jadi saya sudah paham ini Pak Edo tentang kontaktor ini. Mudah-mudahan ini kamu bisa jualan ya. Amin. Ini satunya ini kalau yang Chin sekitar, kalau yang 32 ampere itu sekitar 200 lah. 200. Kalau yang Schneider sekitar 300. Sama ini juga sekitar 300, cuman selisihnya ya kalau ini sama Mitsubishi sama Schneider ini biasanya harganya selisih-selisih dikit nih. Kalau misalkan Mitsubishi 350, ini 320. Kayak gitu-gitulah. Kalau yang Chin jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Ini bisa selisih 100.000 nih lumayan kayak gitu. Untuk lifetime-nya juga mereka sama-sama banyak sih. Nah, untuk spesifikasi teknisnya, detailnya kayak apa? Kalian bisa cek langsung di YouTube. Kok di YouTube? Di Google dong. Oke, kayak gitu ya, jelas ya? Oke Pak Edo, terima kasih Pak Edo. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, kemudian udah follow di Instagram kami, dan jangan lupa review di Google kami. Kalau buat kalian yang pengen gratis kaos ini,
langsung like and subscribe, follow Instagram, review di Google. Kasih alamat, buktinya, kita kirim kaosnya. Bacanya apa nih? Berani nikah lagi, hebat. Waduh, Iya. berarti ini istri kedua dong? Kelima. Nggak boleh. Tidak boleh. Oke, terima kasih teman-teman buat semuanya. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.